Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita ketemu lagi dalam matematika wajib atau matematika umum kelas 11. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang program linear, ya. Masih sekitar program linear. Program linear yang kita bahas yaitu berkenaan dengan model matematika, ya, model matematika. Dan matematika itu bagian dari program linear. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, dalam model matematika, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masalah-masalah yang penyelesaiannya menggunakan sistem pertidaksamaan linear. Proses penyelesaian masalah sehari-hari dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linear ini dinamakan program linear. Tentu saja, program linear ini tahap awalnya adalah proses mengubah dari informasi-informasi dalam soal cerita menjadi suatu sistem pertidaksamaan linear. Jadi kita berawalnya dari soal-soal cerita. Nah, tahap ini dinamakan tahap menyusun model matematika. Setelah itu, dari model matematika yang kita peroleh, kita buatkan atau kita gambar penyelesaian dalam sebuah sistem pertidaksamaan linear yang dituangkan dalam suatu gambar, yaitu program gambar diagram kartesius. Ya, untuk lebih jelaslah, untuk lebih jelasnya, marilah kita eh, perhatikan contoh dari soal berikut ini. Ada suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kilogram daging dan 3 kilogram tepung. Jadi komposisi suatu pakan ternak yaitu terbuat dari daging dan tepung. Ya. Jadi ada satu jenis makanan yang membutuhkan satu jenis makanan yang membutuhkan 5 kilogram daging dan 3 kilogram tepung untuk membuat satu adonan pakan. Sedangkan makanan ternak jenis lainnya membutuhkan 6 kilogram daging dan 8 kilogram tepung. Misalkan ini jenis yang pertama itu untuk pakan sapi, misalkan, atau jenis yang pakan ikan, mungkin kalau yang jenis yang kedua, misalkan untuk pakan burung atau yang lainnya. Yang jelas misalkan itu satu peternak misalkan membutuhkan memelihara dua jenis binatang dengan pakan yang berbeda-beda. Nah, jika persediaan daging 60 kilogram dan tepung 48 kilogram, sedangkan bahan yang lainnya sudah cukup tersedia, berarti bahan pokoknya yaitu daging dan tepung, maka gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linearnya. Itu jadi ini satu permasalahan yang berhubungan contohnya dengan satu peternakan misalkan ya. Oke, langkah selanjutnya dari soal cerita ini kita akan membuatkan sebuah model matematikanya. Yang pertama kali kita lakukan adalah memisalkan, misalkan X adalah banyaknya makanan ternak jenis pertama, dan Y banyaknya makanan ternak jenis kedua. Selanjutnya, model matematikanya dapat ditentukan atau dapat kita buatkan tabelnya untuk membantu kita membuat sistem pertidaksamaannya tersebut. Nah, tabelnya terdiri dari beberapa kolom, ada 4 kolom. Kolom pertama untuk jenis bahan, kolom kedua jenis makanan ternak yang pertama tadi, jenis pertama, dan yang kolom ketiga adalah makanan ternak jenis kedua, dan kolom yang keempat yaitu persediaannya. Itu ini kita lihat ya. Kita lihat ini daging untuk
jenis pertama dibutuhkan 5 kilogram, untuk jenis kedua dibutuhkan 6 kilogram, dan persediaannya dari daging adalah 60 kilogram. Sedangkan untuk tepung, untuk jenis pertama itu membutuhkan 3 kilogram tepung, dan jenis kedua membutuhkan 8 kilogram tepung, sehingga persediaannya yang tersedia adalah 48 kilogram. Nah, dari tabel di atas, maka kita bisa menyusun sistem pertidaksamaan linearnya. Yang pertama, nih, dari daging dulu nih. Daging 5 kilogram daging untuk jenis pertama dan 6 kilogram daging untuk jenis kedua. Maka kita bisa membuatkan pertidaksamaannya, yaitu menjadi 5X ditambah dengan 6Y. Kenapa ditambah? Karena penggunaan daging itu ya untuk jenis pertama dan jenis kedua dijumlahkan. Nah, sedangkan persediaannya 60 kilogram. Jadi pertidaksamaannya adalah 5X plus 6Y kurang dari atau 60. Kurang dari atau sama dengan 60. Kenapa kurang dari atau sama dengan? Ya, karena dalam pembuatan pakan tadi kita pakai sistem efisiensi. Kalau bisa itu pakan itu daging itu tidak habis semuanya, ya. Daging tidak habis semuanya, jadi boleh kurang dari 60 atau maksimalnya sama dengan 60 kilogram. Jadi 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 60. Nah, sedangkan untuk jenis tepung, untuk persamaan tepung, persediaan tepung, nah persamaannya pertidaksamaannya menjadi ini 3X plus 8Y kurang dari atau sama dengan 48. Pertidaksamaan berikutnya adalah ini X lebih dari sama dengan 0. Kenapa X lebih dari sama dengan 0? Karena X itu tadi kita misalkan pakan ternak jenis pertama. Tidak mungkin pakannya tidak ada atau negatif ya, karena pakan itu benda. Berarti harusnya positif atau tidak ada. Jadi artinya X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan sama pakan yang kedua juga itu Y itu lebih dari sama dengan 0. Jadi ini sistem pertidaksamaannya yang kita peroleh dari soal cerita yang di atas dengan bantuan sebuah tabel begitu ya. Untuk selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah gambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linearnya, maka kita lanjutkan dari pertidaksamaan ini untuk membuatkan digambarkan dalam sebuah diagram kartesius. Ya, kita lihat diagramnya adalah sebagai berikut. Nah, ini diagramnya seperti ini. Tadi ada 4 pertidaksamaan. Itu ini pertidaksamaan yang pertama, ini yang persamaan dari pakan ke satu, pertidaksamaan pakan ke satu, pakan kedua. Nah, ini sumbu X sumbu Y gitu ya, dari pakan yang pertidaksamaan ketiga dan keempat. Untuk pertidaksamaan pertama kita buat persamaannya dulu untuk menentukan garisnya. Garis dari batas pertidaksamaan. Di sini ada 5X plus 6Y sama dengan 60. Ya. Yang tadi yang 5 kilogram daging dan 6 kilogram daging untuk pakan kedua itu jumlahnya maksimal 60. Ya. Untuk menggambar garis ini kita buat titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y. Ya, ini yang pertama titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y, X-nya bernilai 0. Sehingga kalau X-nya 0 ini, maka yang ada tinggal 6Y sama dengan 60, berarti Y-nya 60 bagi 6 sama dengan 10. Maka garis yang pertama ini memotong sumbu Y di titik 0,10 sini. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu X, artinya nilai Y-nya pasti 0. Sehingga kalau Y ini 0, maka yang ada tinggal
5X sama dengan 60, diperoleh X-nya 12. Nah, jadi ini garis yang pertama ini. Garis pertama memotong sumbu Y di 10 dan memotong sumbu X di 12. Kemudian kita buatkan garisnya. Nah, setelah dibuat garisnya, dari pertidaksamaan yang tadi, karena yang diambil kurang dari sama dengan 60, maka yang lebih dari sama dengan atau yang lebih dari 60 kita buatkan arsirannya ke atas seperti ini. Jadi daerah yang kurang dari dan sama dengan 60, ini yang bagian bawah sini, yang bagian atasnya yang lebih dari 60 yang diarsir. Hal yang sama juga kita buat pada garis yang kedua, yaitu garis 3X plus 8Y sama dengan 48. Ini dari pakan jenis yang kedua. Sama seperti yang pertama, kita buatkan titik potong, tentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, dari sini X-nya 0, maka Y-nya 48 dibagi 8 sama dengan 6. Ini titiknya di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, maka kalau Y-nya 0, X-nya 48 dibagi 3 sama dengan 16. Maka titik potong dengan sumbu X adalah 16. Garis titik potong sumbu X dengan titik potong sumbu Y kita sambungkan dengan garis, diperoleh garis yang kedua ini. Kemudian yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah bagian yang bawah, karena kurang dari 48, maka yang bagian atasnya diarsir. Ya. Ini garis yang kedua, arsirannya seperti ini. Kemudian garis yang ketiga yaitu sumbu Y. Nah, sumbu Y ini. Seperti kita ketahui, sumbu Y ini setiap titik yang ada pada sumbu Y maka dia mempunyai nilai X yang sama dengan 0. Maka di sini persamaannya adalah X sama dengan 0. Karena yang menjadi daerah himpunan penyelesaian adalah X lebih dari sama dengan 0, maka ini yang diarsir yang ke sebelah kiri, yang negatif. Karena yang lebih dari sama dengan 0 itu yang positif. Demikian garis yang ketiga dan yang keempat itu sumbu X. Sumbu X ini setiap titik yang ada pada sumbu X maka Y-nya sama dengan 0. Nah, maka ini persamaannya adalah Y sama dengan 0. Itu persamaan dari sumbu X. Sedangkan dari pertidaksamaan yang keempat tadi adalah Y lebih dari sama dengan 0. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang kurang dari 0 yang ke bawah. Nah, dari 4 garis ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa daerah himpunan penyelesaian dari permasalahan tadi, model matematika tadi adalah daerah segi 4 yang bebas dari arsir ini, segi 4 yang ada di tengah ini. Nah, demikian ya anak-anak cara membuat model matematika dari sebuah soal cerita dituangkan dalam model matematika dan dibuatkan gambar penyelesaiannya dari permasalahan tadi. Tentu ini satu bagian dari program linier yang lebih luas lagi. Nanti ada soal berikutnya lagi yang akan kita bahas pada materi berikutnya, yaitu tentang menentukan titik optimal dan nilai optimal, yaitu nilai maksimal atau nilai minimal. Demikianlah anak-anak semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.